Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dengan berkata, pertolongan bagi kita pada ibadah pagi hari ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, puji Tuhan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ada dalam hadirat-Nya, memuji dan menyembah-Nya, Allah yang sungguh mengasihi kita. Bersyukur untuk anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita angkat pujian, ku bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya,
oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan, mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang nyata dalam setiap kehidupan kita. Dalam kondisi apapun, kita harus tetap dapat mengucap syukur, sebab Tuhan selalu baik, serta tidak pernah memberikan yang jahat bagi kita. Bersyukur kepada Tuhan merupakan salah satu kunci kebahagiaan. Walaupun di tengah keadaan yang tidak baik, tetap bersyukur, sebab untuk segala sesuatu ada masanya. Karena tidak selamanya kita mengalami kondisi yang buruk. Bersyukur untuk setiap peristiwa yang boleh kita alami, dan marilah kita mengaku setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi. Terpujilah Engkau, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, Allah Pencipta alam semesta, Allah yang suci dan kudus. Hati kami sungguh bersyukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap peristiwa yang boleh kami lewati dalam minggu ini. Tangan-Mu menopang dan menolong kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga telah mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan. Ampuni dan kuduskanlah kami ya Tuhan Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah untuk kita semua. Kepada semua orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh dan menyesal karena telah menempuh jalan yang demikian, sebagai hamba Kristus Yesus, saya memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh melayani Tuhan, hari kedatangannya adalah hari yang sangat
dinanti-nantikan, seperti seorang mempelai perempuan yang sudah tidak sabar menanti kedatangan sang mempelai laki-laki yang akan datang membawanya ke pesta perjamuan kawin anak domba. Pertanyaan bagi kita, sudahkah kita siap? Kedatangan Tuhan Yesus akan seperti pencuri. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, kalau bunyi sangkakala. Suara-suara bagi Tuhan kita, haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Nyanyikan satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Hey! Tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Dengan sukacita kita katakan, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Katakan saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Pertemuan di udara. Satukan suara kita sama-sama, kita bernyanyi. Katakan, kalau bunyi sangkakala. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Katakan, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah terdengar, kalau orang tebusannya berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi lambaikan tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Sebelum kita mengikrarkan iman percaya kita, marilah bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian seputih bulu domba.
Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan orang percaya di segala zaman. Marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali kepada konsentrasi dan fokus kita kepada firman Allah, agar hati kita tetap suci melalui fokus kita hanya kepada Allah, tanpa harus dicampuri oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Sebab melalui hati yang suci, kita akan melihat Allah dalam implementasinya di dalam hidup kita. Sebab kita terlahir tidak di dalam kesucian. Kita terlahir sudah dalam keadaan berdosa. Maka kesucian hati kita perlu dilatih melalui pemahaman firman Allah dan melalui firman Allah. Sidang jemaat yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Marilah kita angkat pujian, Holy, Holy, Holy.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini ada kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini sungguh menjadi berkat bagi kami, memberkati hidup kami, dan kami boleh makin kuat di dalam Tuhan. Dalam menjalani hidup ini, biarlah mata hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat 8. Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah ingat lagu yang dinyanyikan oleh Ahmad Albar. Dan lagu ini cukup terkenal pada masanya, bahwa dunia ini panggung sandiwara. Ada banyak orang bersandiwara, ada peran yang wajar, ada peran pura-pura. Tetap sandiwara, tidak asli. Kemudian kita kenal dengan istilah manusia bertopeng. Manusia bertopeng biasanya dikonotasikan hal yang buruk. Artinya jangan menjadi orang yang munafik, orang yang pura-pura, menutupi maksud sebenarnya. Biasa orang menggunakan topeng untuk menyelamatkan dirinya, cari aman. Orang semacam ini dikategorikan orang munafik. Ada istilah berkepribadian ganda, memiliki lebih dari satu identitas dalam tubuh yang bertolak belakang. Suasana hatinya cepat berubah, sedih marah, sebentar bahagia. Sebentar dia seperti orang yang sungguh-sungguh dewasa, sebentar dia bisa menjadi anak kecil. Emosinya naik turun, sifatnya berubah-ubah. Istilah yang saya angkat ini, bagaimana orang berelasi atau membangun hubungan dengan tidak asli, tidak jujur, dengan kepura-puraan, munafik, hidup dalam kepura-puraan, selalu mengenakan topeng yang peran ganda, tidak akan mengalami kebahagiaan. Mereka akan lelah, capek, frustrasi oleh karena kepura-puraan. Dan orang semacam ini, orang tidak akan bergaul dan mereka tidak akan membangun hubungan yang lebih intens. Dan kita paling kesal, marah, murka kalau kita bertemu dan menjadi korban, dirugikan oleh orang-orang semacam itu. Ingat, sekali lagi saya katakan ingat, kita juga sering bersandiwara, menggunakan topeng, berkepribadian ganda untuk mengambil keuntungan dan mengorbankan orang lain. Dan dalam situasi tertentu kita bisa mengambil sikap semacam itu untuk cari aman, untuk mendapatkan keuntungan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kebahagiaan akan kita miliki apabila kita memiliki kesucian hati. Tuhan berbicara tentang hubungan atau relasi dengan Tuhan dan sesama, harus memenuhi standarnya, harus memenuhi keinginannya, kriterianya, yaitu seseorang harus suci hatinya.
Tuhan tidak mau kita membangun hubungan atau relasi dengan kepalsuan, dengan kemunafikan, tidak transparan, lain di bibir, lain di hati. Kita hanya bersandiwara, kita menggunakan topeng. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kebahagiaan bisa dibeli, pasti orang kaya akan membeli kebahagiaan itu. Dan kita akan sulit untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Oleh karena orang kaya sudah memborongnya. Bahkan mungkin kebahagiaan itu menjadi mahal, kita tidak sanggup untuk membelinya. Kalau kebahagiaan itu ada di suatu tempat, pasti di belahan bumi ini akan kosong. Karena semua orang akan ke sana berkumpul di mana kebahagiaan itu berada. Untungnya kebahagiaan itu berada dalam hati setiap manusia. Dan hari ini Tuhan menawarkan kebahagiaan yang sejati yang akan kita peroleh tidak dengan kita mencari di suatu tempat atau kita membeli, tapi itu Dia berikan di hati kita ketika kita membangun relasi dengan Tuhan, yaitu orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya ini dikaitkan dengan orang yang percaya kepadanya. Ada 2 poin yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama, apa makna orang yang suci hatinya? Dan yang kedua, bagaimana kita dapat melihat Allah? Poin pertama, apa makna orang yang suci hatinya? Yaitu murni dalam relasi, murni dalam pikiran, murni dalam perkataan, murni dalam tindakan. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita meneliti, melihat dan menggali ada beberapa istilah yang diangkat, yaitu arti kata suci. Dalam terjemahan bahasa Inggris menggunakan kata pure, artinya murni, tidak dicampur atau dipalsukan dengan bahan atau bahan lain, tanpa elemen asing. Dan itu tidak perlu, bebas dari kontaminasi apapun. Contoh kita lihat emas murni, susu murni, itu artinya tidak tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Anggur asli, madu asli, tidak tercampur dengan air atau bahan yang lain. Dalam Alkitab yang kita baca disebutkan suci, sedangkan kata Yunani yang digunakan oleh Tuhan Yesus adalah kataros. Artinya murni, bersih, jernih. Secara harafiah berarti bersih secara fisik atau murni dan memiliki pengertian tidak kotor, bebas dari kotoran, tidak bercacat, tanpa noda, bebas dari campuran, yang tidak murni atau bebas dari pemalsuan. Secara kiasan, katros digunakan bersih secara rohani karena dibersihkan, yaitu dimurnikan oleh Tuhan, bebas dari pengaruh dosa yang mencemari atau yang mengotori, bebas dari keinginan yang rusak. Warren Wiersbe menjelaskan ide dasar dari kata kataros adalah integritas, yaitu bicara tentang keutuhan hati, berlawanan dengan duplikat hati, ganda hati yang terbagi. David Guzik menjelaskan bahwa kata kataros adalah gagasan tentang kejujuran dan kejelasan. Dia menjelaskan lebih dalam tentang satu hati yang tidak terbagi, benar-benar tulus dan tidak terbagi dalam pengabdian dan komitmen mereka kepada Tuhan. William Barclay menyimpulkan bahwa kataros adalah tidak bercampur, tidak tercemar, di mana hati yang motifnya benar-benar murni dan sama sekali tidak tercampur. Jadi kataros berbicara murni, bersih, jernih, tidak tercampur, tidak tercemar, baik motif, pengabdian, dan komitmen kepada Tuhan itu murni, bersih, jernih, dan tulus. Arti kata yang kedua, hati,
Kata hati dalam bahasa Yunani, kardia, paling sering digunakan secara kiasan dalam Alkitab, mengacu pada pusat pikiran, batin, karakter, hati, niat, kemauan, dan kehendak. MacArthur mengatakan kardia atau hati adalah pusat kehidupan, pusat kemauan keberadaan kita. Hati adalah tempat duduk dan pusat kendali utama hidup manusia. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Billy Graham menguraikan tentang hati, bahwa dari hati muncul motif kita, keinginan kita, tujuan kita, emosi kita. Jika hati kita tidak benar, tindakan kita juga tidak akan benar. Searah dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 7 ayat 21 sampai 22. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, dan kesombongan, kebebalan. Jadi Bapak Ibu, suci hati sama dengan hati yang murni, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang tulus. Jadi kesimpulan, hati yang suci, hati yang murni, yaitu hati, pikiran, kehendak, perasaan, emosi yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat, komitmen dan pengabdian kepada Tuhan dengan kemurnian dan ketulusan. Hati yang murni berbicara tentang integritas, yaitu kejujuran dan keterbukaan dalam hubungan dan relasi. Motif hatinya benar-benar murni, sama sekali tidak tercampur. Hati yang benar dengan Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Markus 7 ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hati yang murni. Dalam terjemahan Alkitab yang kita baca, yaitu suci hatinya. Ada sebuah kisah, pasangan pengantin baru menempati sebuah rumah di sebuah kompleks perumahan. Satu pagi suami istri ini makan di dapur dan istrinya melihat ke jendela. Akhirnya dia melihat tetangganya sedang menjemur pakaian, menggantungkan pakaian, kain, baju, dan sebagainya. Dan waktu dia lihat, dia berkomentar, "Pak, coba lihat tetangga kita itu. Kayaknya dia tidak tahu mencuci pakaian. Pakaian yang dia gantung itu kelihatannya kotor, tidak bersih. Ini dia tidak pernah belajar mencuci." Dan suaminya menengok dan suaminya diam saja, tidak berkomentar. 2 hari kemudian, mereka makan di dapur, di meja makan. Mereka lihat dari jendela, tetangganya menjemur pakaian. Dan ibu ini mendapati bahwa jemuran yang dijemur ini juga tidak bersih. Dia berkomentar, ini mungkin orang tuanya tidak mengajari anaknya cara mencuci. Ini pasti istri yang merupakan anak mami, tidak pernah disuruh bekerja oleh orang tuanya. Jadi dia lihat ini sudah merembet kepada tanggung jawab orang tuanya. Dan waktu dia bilang suaminya, coba kamu lihat. Suaminya, dia melihat dan dia tidak komentari. 2 hari berikut lagi, dia mendapati, mereka makan dan mendapati tetangga ini menjemur pakaian dan juga kedapatan tidak bersih. Akhirnya ibu ini berkata, pasti suaminya ini pelit. Dia tidak memberikan uang yang cukup sehingga istrinya ini tidak membeli deterjen yang terbaik.
Pasti dia pakai sabun batangan, sabun cap tangan. Suaminya nengok, dia diam saja. Dan 1 minggu berlalu, waktu mereka makan di meja makan, ibu ini dia lihat tetangganya menjemur pakaian dan dia berkata, "Pak, ternyata pakaian yang dijemur tetangga kita itu sudah mulai bersih. Siapa ya yang memberikan informasi? Dia sudah mulai sadar. Atau jangan-jangan pembicaraan kita ini didengar. Kata orang, tembok bisa berbicara. Mungkin dia dengar." Dan suaminya menimpali. Tadi pagi saya bangun pagi-pagi, saya melap kaca karena kaca kita itu sudah kotor. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sering menilai orang lain dengan pandangan, pemahaman, tergantung kepada kejernihan pikiran kita. Lewat jendela mana kita memandangnya. Dan jendela itu adalah jendela hati. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati dan pikiran, perkataan dan perbuatan itu mencerminkan hidup kita. Dan itulah sesuai yang diingatkan, yang diajarkan oleh orang tua. Jagalah hati, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Jagalah hati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa makna orang yang suci hatinya? Maknanya yang pertama, murni dalam relasi. Hubungan relasi dengan Tuhan dan sesama itu begitu baik. Tuhan berbicara tentang hubungan dan relasi dengan Tuhan dan sesama harus memenuhi standar keinginannya, harapannya, kriterianya, yaitu harus murni hatinya, harus suci hatinya, harus bersih hatinya, harus tulus hatinya. Tuhan tidak mau kita membangun hubungan atau relasi dengan kepalsuan, kemunafikan, tidak transparan, lain di bibir, lain di hati. Kita hanya bersandiwara, kita menggunakan topeng. Yesus menginginkan, dan ini merupakan kehendaknya dan menjadi syarat untuk dia datang dan berjumpa dengan kita. Dia memberikan dirinya untuk kita melihat dia, kita bertemu dengan dia, yaitu kita punya hubungan relasi yang baik dengan Tuhan dan sesama. Yesus mengharapkan hubungan kita adalah hubungan yang original, yang asli, bukan hubungan yang palsu, hubungan yang tidak tulus, yang penuh dengan sandiwara, tidak ada embel-embel. Kita mau beribadah kepada Tuhan bukan karena berkatnya, tapi kita mau beribadah kepada Tuhan karena sumber berkat itu yang telah menyelamatkan kita, yang telah melepaskan kita, yang telah memberkati kita, dan yang memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Yesus mengharapkan hubungan kita adalah hubungan yang autentik, hubungan yang dapat dipercaya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan kalau diberkati baru kita setia dengan Tuhan. Kalau kita diizinkan pergumulan, kita mulai abaikan, kita tidak setia dengan Tuhan. Kita memutuskan hubungan dengan Tuhan. Begitu sebaliknya, kalau ada persoalan, kita setia dengan Tuhan. Kita membangun hubungan dengan Tuhan begitu intim. Tapi kalau kita hidup dalam berkat, kita mulai lupa Tuhan. Kita tidak memelihara hubungan dengan Tuhan. Yesus mengharapkan kita membangun hubungan yang klasik, punya nilai tinggi, yaitu hubungan yang hanya untuk memuliakan Tuhan. Hubungan yang adalah sebuah kehormatan dalam situasi apapun, dalam penderitaan sekalipun. Sekalipun hatiku dan dagingku habis lenyap, gunung batuku tetaplah Allah selama-lamanya. Jadi dalam setiap situasi keadaan,
dia tetap menjaga hubungan yang begitu baik dengan Tuhan. Hubungan yang bernilai, yang bermanfaat bagi kita. Yesus mengharapkan hubungan yang sakral, yang suci. Hubungan dengan Tuhan adalah hubungan yang tulus, pengabdian dan pengabdian yang benar, menjaga kesucian hidup, tidak punya motif untuk melakukan hal-hal yang jahat, sambil beribadah sambil melakukan kejahatan. Beribadah tapi punya jimat, punya selingkuh. Ini namanya dia tidak menghargai hubungan yang sakral, yang suci. Mengabdi kepada Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Dan Tuhan tidak mengharapkan hubungan yang politis, yaitu asas manfaat. Saya membangun hubungan dengan Tuhan supaya saya diberkati. Berkat saya, rumah saya, hasil saya tidak dimakan ngengat, tidak diambil orang. Atau saya dapat apa, dia dapat apa. Tuhan mau hubungan kita yaitu murni, tulus, jernih. Firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dalamnya laut dapat diukur, dapat dikira. Dalamnya hati manusia tidak ada yang dapat menyelaminya, tidak dapat mengukurnya. Tapi Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu motif kita. Tuhan tahu niat kita. Manusia bisa menipu sesamanya, tapi Tuhan tahu. Dia tahu kemurnian hati kita. Dia tahu kejujuran hati kita. Dia mau hati kita betul-betul murni, tulus. Mari kita menjaga hati kita, karena Amsal mengingatkan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika hati kita mulai kotor, dicemari, penuh dengan kejahatan, Yesus berkata dalam Matius 15 ayat 19 sampai 20, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, hujat. Itulah yang menajiskan orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan dalam relasi hubungan dengan Tuhan. Marilah kita memeriksa diri kita dengan teliti, memeriksa motif hati kita. Kita datang beribadah, bersekutu, baik secara konvensional bahkan di gereja. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, atau kita lebih takut kepada mungkin orang lain, orang tua, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak. Kita diingatkan, apakah kita sungguh takut akan Tuhan, atau kita lebih takut dari orang lain. Begitu juga dengan kebaktian. Waktu ibadah konvensional kita sering online. Sekarang kita berada di masa kebaktian online. Apakah kita sungguh-sungguh mengabaikan online? Dengar kebaktian online sambil mengerjakan sibuk dengan kesibukan yang lain? Kita tidak memberikan penghormatan yang berkualitas kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membangun relasi yang murni dengan Tuhan. Yang kedua, apa makna orang yang suci hatinya? Murni dalam pikiran. Pikirannya menjadi bersih, gagasannya menjadi bersih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang murni pikirannya, tidak ada pikiran kotor, pikiran yang negatif, pikiran yang curiga, pikiran yang jelek terhadap Tuhan dan sesama. Ketika seseorang dalam kesulitan, pergumulan yang paling berat, tidak berpikir yang jahat tentang Tuhan. Dia selalu berpikir positif tentang Tuhan. Kita belajar dari Ayub, yaitu Ayub pasal 2 ayat 9 dan 10.
Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara kepada perempuan seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Kita dapati istri Ayub tidak berpikir waras menghadapi kesulitan pergumulan yang begitu berat. Berbeda dengan Ayub, pikirannya waras tentang Tuhan. Inilah orang yang punya hubungan yang murni, punya hati yang tulus dengan Tuhan. Dia tidak akan berpikir yang jahat tentang Tuhan. Dia tidak akan memikirkan kejahatan bagi sesamanya. Hati kita bersih. Kita menjaga pikiran kita. Orang yang hatinya murni akan berpikir positif tentang Tuhan dan sesama. Kita akan memikirkan apa yang mau saya berikan. Kita akan memikirkan untuk yang bermanfaat. Bukan untuk memanfaatkan, apalagi dimanfaatkan. Berpikir untuk bermanfaat. Dan tidak perlu menjadi orang besar atau orang hebat. Orang yang suci hatinya, dia pasti memikirkan untuk bermanfaat bagi orang lain. Dia berpikir untuk selalu memberikan dorongan, semangat, manfaat kepada orang lain. Apa makna orang yang suci hatinya? Yaitu murni dalam perkataan. Matius 5 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amsal 12 ayat 6. Perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Amsal 15 ayat 1. Jawaban orang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan orang pedas membangkitkan amarah. Bapak Ibu, kita melihat perkataan sangat penting. Perkataan yang lahir dari hati yang murni, membangun, menyelamatkan orang, serta meredakan kegeraman. Sebaliknya perkataan kita ada motivasi terselubung dengan niat jahat, penuh dengan kegeraman, itu pasti menghancurkan orang lain, membangkitkan amarah dan kebencian. Ingat, melukai hati seseorang itu sangat mudah, namun menyembuhkan sangatlah susah. Berpikirlah sebelum berkata, karena kata maaf belum tentu bisa menyembuhkan luka. Orang bilang wajah yang kotor tidak akan menyakitkan orang lain. Tapi mulut yang kotor pasti menyakitkan hati seseorang. Mari kita menggunakan kata-kata yang terukur, terarah. Dan ketika kita marah, marilah kita marah dengan menggunakan diksi atau kata yang tepat. Waktu kita marah, marilah kita menggunakan isi atau kontennya. Itu tepat sasaran, sesuai dengan apa yang menjadi kesalahan. Disitulah kita marahi. Jangan menjadi melebar kemana-mana dan kecenderungan tendensius menyerang seseorang, merendahkan seseorang. Bapak Ibu, orang yang murni hatinya, dia selalu memikirkan, dia harus menjadi filter atau penyaring dalam menyampaikan berita. Mana yang perlu untuk disampaikan, mana yang tidak perlu. Jangan akhirnya orang berkata, mulut kita mulut bocor, mulut ember bocor, atau Carlota. Bapak Ibu, orang semacam ini, ketika kita berbicara jangan lupa membawa cat no drop, biar perkataan kita, curhat kita, omongan kita terabocor kemana-mana. Makna yang keempat, yaitu murni dalam tindakan. Bapak Ibu, kita belajar dari Daud. Ketika hubungannya dengan Tuhan terganggu, dia punya tindakan begitu luar biasa. Kejahatannya luar biasa. Settingan untuk melakukan kejahatan begitu luar biasa. Ketika dia jatuh dalam dosa bersama
Batsheba. Dalam 2 Samuel 11 ayat 13, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidur bersama dengan hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Ayat 14, paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ayat 15 ditulisnya dalam surat itu demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Betapa liciknya, jahatnya hati Daud. Dia bertindak dengan sangat-sangat luar biasa kejahatannya. Bapak Ibu, kita sungguh menjaga hati kita supaya kita tidak bertindak seperti yang dilakukan oleh Daud. Melakukan tindakan kejahatan, menghancurkan orang lain, mengorbankan orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita masuk dalam bagian yang kedua, poin yang kedua, bagaimana kita akan melihat Allah, yaitu melihat melalui iman, melihat melalui ritual ibadah, persekutuan ibadah sebagai orang percaya. Melihat Allah melalui setiap peristiwa. Kita melihat arti kata melihat dalam bahasa Yunani, optanomai, dari kata horao, artinya melihat, merasakan, mengalami. Horao artinya melihat dengan mata, menyiratkan, melihat secara fisik. Horao artinya pikiran untuk memahami atau mempunyai kesadaran untuk melihat Tuhan secara spiritual, di mana kita merasakan, mengalami tentang apa yang kita lihat. Jadi kita lihat secara spiritual, yaitu merasakan, mengalami kehadiran dan lawatan Tuhan. Ini bentuknya verb indikatif feature middle deponent 3 orang jamak ditemukan dalam Matius 5 ayat 8. Melihat adalah bentuk waktu terus menerus di masa depan. Dengan kata lain, mereka akan terus melihat Tuhan untuk diri mereka sendiri. Jadi orang yang suci hati, dia secara pribadi akan melihat Tuhan. Dia akan merasakan secara pribadi. Dan bentuk masa depan juga menyampaikan gagasan tentang kepastian. Yang murni hatinya pasti akan terus melihat Tuhan. Kata Allah dalam bahasa Yunani digunakan kata theon dari kata theos, artinya Allah, yaitu Allah yang adalah sang pencipta, pemilik segala sesuatu. Allah yang adalah pribadi tertinggi yang memiliki dan mendukung segala sesuatu. Tuhan berbicara kepada murid-murid dan kepada pendengar. Dan kita hari ini bahwa melihat Allah adalah sesuatu yang spesial, yang luar biasa, yang diharapkan, yang dirindukan oleh semua orang. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berada di rumah sakit, kita kalau sakit lihat dokter belum datang, kita begitu panik, takut, cemas. Tapi begitu kita melihat dokter datang visitasi, kita merasa, waduh, sakit saya ini sudah 50% hilang. Karena akan ditangani oleh dokter. Begitu juga dalam kesulitan yang besar, kita dikunjungi oleh hamba Tuhan. Kita akan merasa besar hati, merasa optimis, karena ada hamba Tuhan yang datang untuk mendoakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, begitu juga dengan kita melihat Allah, ini memberikan optimisme, kepercayaan, keyakinan bahwa setiap pergumulan, persoalan yang kita hadapi pasti diselesaikan oleh Tuhan. Dan ketika kita melihat Allah, meyakini Allah bersama dengan kita, kita merasakan, mengalami, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi tegar dalam menghadapi apapun. Dan dalam bagian firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, memang zaman itu orang Israel melihat Allah sesuatu yang tidak mungkin. Hanya Musa yang diizinkan oleh Allah untuk melihat belakangnya Allah. Tidak diizinkan melihat muka Allah. Karena melihat muka Allah pasti mati.
Ada beberapa orang yang dicatat dalam Alkitab melihat Allah dalam bentuk mimpi. Dan dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus mau katakan bahwa aku dan Bapa satu. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka telah melihat Allah. Dan bagaimana kita yang mendengar firman Tuhan setelah Yesus naik ke surga? Dan apa maknanya bagi kita? Orang yang murni hati melihat Allah. Artinya kita akan melihat Allah secara spiritual, secara rohani, dengan iman. Melihat Allah melalui pikiran dan atau persepsi, di mana kita merasakan mengalami kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan satu saat nanti. Ketika kita berada di surga, kita akan melihat muka dengan muka. Bapak Ibu, Yuri Gagarin, tahun 61 kosmonot Rusia. Dia adalah manusia pertama yang melakukan perjalanan keluar angkasa, mengelilingi dunia. Dan dia melihat dari kapsulnya, dia berkata dia tidak menemukan Tuhan. Dan ada seorang hamba Tuhan berkata, coba lepaskan parasut dan jatuh ke bumi, pasti dia akan melihat Tuhan. Beda dengan astronot Amerika John Glenn, dia mengamati langit dan bumi. Dari jendela pesawat dia berkata, melihat ciptaan semacam ini dan tidak percaya kepada Allah adalah sesuatu yang mustahil bagi saya. Kemudian astronot Amerika bernama James Irwin menceritakan pengalaman berjalan di bulan. Saya merasakan kuasa Allah yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita punya kemurnian hati, kita akan merasakan dan meyakini bahwa Allah itu ada. Dan kita akan melihat, di mana kita akan melihat Allah, yaitu kita melihat Allah melalui iman. Mazmur 139 ayat 7-10. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan pastikan bahwa orang yang murni hatinya, yang bisa melihat dan merasakan kehadiran Allah, merasakan lawatan Allah. Dan di mana kita melihat Allah, yaitu melihat Allah melalui ritual ibadah persekutuan orang-orang percaya. Matius 18 ayat 20, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita berada bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mengangkat pujian, kita akan merasakan hadirat Tuhan. Ketika kita berdoa, kita akan merasakan Allah hadir dan membuat kita menjadi tenang, aman menghadapi setiap situasi. Dan ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita begitu yakin bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Dia datang menegur kita, Dia datang menguatkan kita, Dia datang memberikan kepastian bahwa Dia ada bersama dengan kita. Dan kita, di mana kita dapat melihat Allah? Melihat Allah melalui setiap peristiwa. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam menghadapi situasi COVID, kita tetap percaya Tuhan akan menolong kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan lewat peristiwa COVID ini, Tuhan mau mengingatkan kepada kita untuk bergantung kepadanya, untuk percaya kepadanya bahwa kita spesial di matanya. Dan lewat peristiwa ini, kita bisa melihat kehadiran Allah. Allah menjaga kita sampai hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk kami membangun
hubungan relasi dengan Tuhan, bahkan dengan sesama, yaitu dengan hati yang murni, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang suci. Dan ketika kami memiliki hati yang suci, kami pasti bertemu dengan Engkau. Kami pasti merasakan kehadiran-Mu. Kami pasti merasakan lawatan-Mu. Kami merasakan Engkau berbicara kepada kami, baik melalui pujian, melalui firman Tuhan, melalui doa-doa yang kami naikkan. Engkau sendiri datang dan meneguhkan kami, meyakinkan kami bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Untuk itu Tuhan, dalam kesempatan ini hamba mau berdoa untuk tiap-tiap jemaat. Tuhan berkati mereka. Kami sungguh percaya oleh karena Engkau ada dan kami meyakini Engkau sampai saat ini memelihara kami. Sekalipun kami punya kesulitan dalam menghadapi COVID ini. Usaha kami, pekerjaan kami mengalami kesulitan, kemacetan, tapi Tuhan terus memelihara kami. Kami terus doakan agar keluarga kami, anak-anak kami dijagai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan hamba berdoa untuk kesehatan kami tiap-tiap jemaat yang mungkin sedang terbaring sakit di mana saja. Di rumah sakit, di rumah. Kiranya Tuhan melawat mereka, menyembuhkan mereka. Angkat sakit penyakit, pulihkan. Semua obat yang dimakan, diminum, diberkati oleh Tuhan. Bahkan teman-teman kami yang sedang masa pemulihan, Tuhan sempurnakan pemulihan mereka. Sehingga mereka boleh kuat, sehat. Dan pada kesempatan ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Hari ini Rain Yonatan Jifri tanggal 18 Oktober berulang tahun. Saudari Gracia Riupasa tanggal 21 Oktober. Ibu Eli Hartono tanggal 22 Oktober. Bapak Cornelius Sumakul dan Bapak Rudi Lau tanggal 24 Oktober. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun ini. Tuhan berkati hidup mereka. Tuhan anugerahkan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Dan kami terus berdoa, biarlah mereka punya pengalaman yang spesial bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus memberkati kami dan menolong kami, menjagai kami dari bahaya COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita dan kita akan mengangkat pujian doksologi. Setelah itu doa berkat oleh Bapak Pendeta Edi Panklova. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oh